Selamat malam dan selamat datang di ruang penuh bayi. Saya Bunga, yang akan mengajakmu mengitari sudut ruang meski banyak rasa bingung. Sudah siap? Ini dia, Rembang. Hai, selamat malam. Kali ini spesial banget Remang karena kita kedatangan teman kecil aku, ada Prista. Halo. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang pengalamannya Prista menjadi manusia spesial lah ya. Iya, spesial. Spesial. Spesial, Iya, bener kan? Semua orang tuh spesial, cuman nggak semua orang punya kemampuan berlebih kayak Prista. Nah, langsung aja kita ngebahas tentang Prista ini adalah seorang anak, bisa dibilang indigo ya Prista? Bisa, cuman Prisa lebih senang kayak ya udahlah punya kelebihan aja. Jadi nggak mau dibilang nggak mau karena indigo tuh luas banget kan. Kadang Iya. ada yang sampai indigo tuh di tahap dia bisa lihat masa depan atau apa Oh gitu. iya, kamu nggak? Kalau Prisa enggak, alhamdulillah. Jadi cuman bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang lain aja. Hanya sebatas ngelihat, ngerasa, komunikasi lah ya. Ya, kayak gitu-gitu aja. Tapi pernah ngalamin fase dimana ketika kamu punya kemampuan ini gitu, terus ngelihat orang kok aneh, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian terjadi sesuatu sama dia, pernah kayak gitu nggak? Pernah, cuman itu lebih ke feeling gitu. Jadi kayak nih orang nih kayaknya bakal sakit deh gitu. Itu dilihatnya dari mana? Nggak tahu, feeling aja kayak misalnya ngobrol nih orang sakit nih pasti gitu. Terus besoknya ada kabar atau enggak lusanya ada kabar sakit. Jadi lebih ke feeling aja, cuman bukan berarti kayak Prista bisa ngelihat ini satu orang ini 2 hari lagi bakal sakit nih, nggak gitu. Nggak Cuman gitu ya? lebih ke feeling doang. Oke. Terus sejak kamu menyadari apa yang kamu lihat itu nggak bisa dilihat orang lain itu kapan? Jadi cerita aja kali ya dari Boleh. awal. Jadi awalnya Prista tuh dari kecil, dari umur 5 tahun. Kebetulan Prista tuh 2 bersaudara, Prista punya kakak 1. Dan waktu itu kita sibuk masing-masing. Kan dulu kita satu SD deh ya. Iya Dulu benar. kan SD tuh dibagi 2 kan shiftnya, Iya. ada pagi ada siang. Nah kakak Prista tuh beda shift karena dulu kan dibagi shiftnya tuh tergantung kelas kan. Iya. Ganjil genap ya? Ganjil genap ya, ABC, ACE, BDF ya kan. Nah terus kebetulan kakak Prista tuh waktu itu shift siang, Prista shift pagi. Jadi setiap Prista pulang ke rumah tuh kayak nggak punya teman, punya teman. Dan kebetulan dulu tuh masih ada Uyut Prista. Uyut itu mamahnya kakek Prista di rumah. Nggak ngebolehin Prista main keluar karena kebetulan lingkungan di rumah Prista tuh anak-anaknya kurang bagus. Jadi lebih kayak dewasa sebelum waktunya gitu lah. Iya. Jadi ya kalau mau main boleh di rumah, mending bawa teman-teman aja deh ke rumah gitu daripada main keluar gitu. Waktu itu Prista main biasa karena Prista suka banget Barbie kan. Terus tiba-tiba kayak ada anak kecil gitu, cewek, cantik sih, normal biasa kayak manusia pada umumnya. Gitu. Dia rambutnya diikat 2, pakai baju merah, kayak sering main aja. Dan itu berlangsung selama seminggu lah. Dia sering banget main ke rumah, tapi dia tuh cuman datang sekitar asar tuh dulu mungkin jam 3 kali ya. Iya. Jam 3 sampai maghrib. Nah maghrib tuh dia pulang. Tapi setiap dia datang ataupun dia pulang tuh kayak Prista nggak pernah ngejemput dia depan rumah atau depan pintu, dan nggak pernah nganterin juga gitu. Terus dia munculnya dari mana? Nggak tahu, kayak Prista lagi main dia ada aja. Jadi ya udah main tiba-tiba biasa. ada di pinggir gitu? Kayak my God. oh ya main aja biasa gitu. Kita main dan Prista bisa nyentuh dia apa segala macam bisa. Kayak manusia biasa aja. Bisa nyentuh kayak gitu. Terus ya udah dari situ main-main kayak biasa. Terus dari situ kebetulan pas Prista lagi main, mama pulang cepat waktu itu. Sekitar sore atau belum malam ya lah. pokoknya belum malam lah. Itu masih ada teman Prista. Masih ada sih. Tahu nggak namanya siapa? Lu bisa lupa banget namanya. Tapi dia nyebutin namanya. Nyebutin namanya. Terus pas mau pulang kayak Prista bilang, "Ma, kenalin teman adek" gitu. Terus mama kan mungkin Prista tuh dulu kalau ada yang nggak sesuai sama Prista tuh nangis.
Jadi mungkin kayak mama iya tuh karena takut Prisa nangis kali. Jadi oh iya ini mah kenalin apa salaman apa segala macam. Mama salaman. Mama gini Terus? cuman kayaknya pura-pura nggak ngerti Prisa juga. Pokoknya mama nyodorin tangan juga, mereka salaman. Udah salaman, terus mama juga kelihatannya bingung. Udah dari situ kejadian pertama kan, mama kayak oh mungkin ini kayak anak-anak biasa karena kan biasa setiap anak kan punya kemampuan kayak gitu kan. Mungkin mama mikirnya oh yaudahlah biasa aja. Terus nah itu Prisa berteman terus-terusan tapi memang nggak lama sih, sekitar sebulan apa 2 bulan lah. Terus tiba-tiba hilang aja gitu, lupa kayak gitu lupa. Terus di tahun yang sama Prisa tuh sakit. Prisa tuh sakit, dulu tuh sakit tipes dan dianterin sama nenek waktu itu ke rumah sakit. Ke rumah sakit tuh naik beca waktu itu. Naik beca. Itu jaraknya berarti dekat dari rumah. Dekat dari rumah karena kan rumah Prisa kebetulan dekat rumah sakit juga kan. Jadi kita naik beca. Udah gitu pas di jalan Prisa nangis-nangis karena Prisa tuh dikejar-kejar tuyul. Hah? Dikejar. Jadi gini, dia tuh apa ya? Prisa tuh dulu nggak tahu bentuk dia tuh tuyul. Prisa bilangnya anak kecil. Tapi dia tuh laki-laki. Botak juga gitu. Botak. Berarti sama kayak yang di ya film-film. Iya, kayak film, cuman Prisa nggak tahu ya dia kayak pakai popok apa enggak, Prisa lupa. Pokoknya yang pasti dia kecil. Dan dia tuh larinya barengan sama beca Prisa gitu. Jadi dia ngikut-ngikutin Prisa sampai depan rumah aja pokoknya. Anjir. Kayak gitu. Terus Prisa nangis-nangis karena menurut Prisa tuh bukan takut tapi ganggu gitu loh. Jadi kayak anak cowok kecil jahil gimana sih? Jadi maksudnya dia lari terus sambil mukanya nunjukin gitu. Muka-muka jahil gitu tapi bukan muka serem. Jahil kayak anak kecil ngejailin orang gimana sih? Iya. Kayak gitu. Nah Prisa tuh nangis toxic karena ya. Prisa tuh nangis karena dijailin waktu itu. Akhirnya nenek Prisa kayak oh enggak nih, ini kenapa bisa lihat kayak gini? Soalnya nenek nggak lihat apa-apa. Udah gitu ngobrol ke kakek yang kebetulan kakek Prisa pun memang bisa. Jadi Prisa tuh keturunannya dari kakek sama papa Prisa. Nah terus udah ngobrol kata kakek Prisa jawab bilangnya papakung ya. Kata papakung iya memang beda, kalau Prisa tuh beda katanya. Memang bisa cuman lihat aja segimana katanya, segimana kemampuannya. Kayak gitu. Terus udah dari situ biasa lagi. Nah masuk ke bulan puasa. Itu umur berapa? Itu sekitar 5 tahun 6 tahun. Oke, masih kecil berarti masih kecil dan itu Prisa belum pernah ngeliat hal-hal serem sih sebelumnya. Karena yang Prisa lihat tuh semua sama. Jadi yang mereka tunjukin tuh dalam wujud baiknya normal, gitu. Baik banget. Terus udah gitu biasa kakak Prisa tuh kan dulu ada tugas ceramah gitu kan. Ikutlah Prisa sama kakak Prisa tuh ke masjid. Kalau kakak Prisa kan nulis, kalau Prisa kan cuma ikut-ikut doang kan. Nah kita tuh pulang lari-lari. Nah Prisa tuh nyangkanya diajak main sama kakak tuh. Prisa sama kakak tuh ngerasanya diajak main. Kalau kakak Prisa tuh nggak lihat. Kalau Prisa tuh ngeliatnya kita diajak main, kita lari-larian dari masjid sampai rumah kita lari. Lari, cuman kakak Prisa tuh ngeliat Prisa larinya kencang banget, dia takut, dia pulang duluan. Kalau Prisa terus ngelewatin rumah main. Nah itu kejar-kejaran sama anak kecil laki-laki juga, cuman nggak tahu siapa. Cuman pas Prisa pulang dia nggak mau pulang si anak kecil itu tuh. Dan ternyata pas Prisa bawa ke rumah orang-orang pada bisa lihat. Cuman Prisa masih kayak masih marah gitu loh, kayak apaan sih orang-orang kok nggak bisa lihat, ini ada loh kayak gitu loh. Terus udahlah dari situ masih belum ngeh juga kalau Prista bisa, dan itu pokoknya berlangsung selama beberapa tahun. Dan terakhir banget Prista ngeh bahwa Prista beda tuh SMP. Jadi selama dari Prista TK sampai SMP pun yang Prista lihat tuh Prista nggak bisa bedain mana makhluk halus mana enggak. Jadi senggak ngeh itu pas SMP. Dulu tuh ada kafe baru di sekitar Cisangkuy. Prista pergi bertiga sama mama sama kakak. Terus biasa kan kalau depan tuh waiters itu nanya kan kayak buat berapa orang gitu kan. Terus mama bilang 3, kata mama gitu kan. Terus Prista jawab 5 mah. Terus kata mama, hah 5, 3? Kata Prista 5. Akhirnya mungkin mama malu juga kali ya debat depan resepsionis, depan waiters. Jadi kata mama, oh yaudah 5. Duduklah kita tuh di meja bundar gitu berlima. Terus kita pesan makan, Prista minta piring lagi 2. Terus saya bilang, mah bagi ya buat temen adek, bilang kayak gitu kan. Terus mama juga agak bingung kan, udah mah katanya tempatnya agak gelap kan, si kafenya baru, terus daerah sana juga. Terus Pristanya aneh, jadi Prista tuh setiap jalan tuh gandengan aja, sampai pulang tuh Prista gandengan gitu sama temen. Pegang mereka? Pegangan. Wow. Pegangan. Prista bilang, ma ini temen adek tuh dari tadi ngikut loh, masa mama gak nyapa kayak gitu-gitu. Dari zaman SMP. Terus akhirnya mungkin mama mikirnya Prista udah gede, jadi
mama ngomong aja gitu jujur kayak, "Dek, apaan sih yang di bawah tuh nggak ada," gitu kata si mama. Udahlah, maksudnya nggak usah apa namanya, nggak usah diomongin terus Iya, karena iya, nggak iya. ada gitu kata si Aha. mama gitu kan. Terus akhirnya kata Pris, apaan sih orang ini ada juga gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas nyampe rumah kayaknya mama sama kakak tuh konsultasi gitu. Akhirnya kakek ngajak ngobrol Prista, kayak apa aja sih yang Prista selama ini lihat, terus gimana apa segala macam. Ternyata teman-teman Prista yang sebelum-sebelumnya sering main sama Prista di rumah itu tuh bukan manusia. Baru taunya setelah ngobrol sama Setelah ngobrol sama kakek, cuman kakek tuh ngobrolnya lebih kayak Ade tuh beda, Ade tuh nggak usah takut. Kalau Ade bisa berkomunikasi tuh berarti Ade punya kelebihan karena nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Terus apa sih namanya, malah banyak orang loh yang mau berilmu pengen kayak gitu. Kalau Ade tuh udah kayak anugerah gitu, jadi nggak usah takut. Nanti juga bakal hilang sendirilah katanya gitu, dan bakal terbiasa. Dari situ oh ya udah. Nah cuman semenjak itu juga sama, Prisa tuh belum bisa ngebedain mana yang serem mana enggak, karena mereka semua masih dalam wujud baik. masih dalam wujud baik. Prisa nggak ngerti kenapa, makanya kayak Prisa nonton film hantu Ya kan serem-serem tuh serem kelihatannya. kan? Prisa tuh lebih takut nonton film hantu daripada ngeliat aslinya. Karena Prisa mikir apaan sih gitu, Iya, kayak iya, iya. enggak kok yang di film serem banget, aslinya enggak kok, nggak gitu, normal. Nah masuklah di fase Prista SMP tadi setelah ngobrol sama Papakung, Prista masuk sanggar nari. Sanggar tarinya dulu tuh wannabe ada di Ardan. Oke. Ada di Ardan. Nah, Cipaganti ya? Cipaganti ya. Radio Ardan. Nah, dulu kan ya maksudnya jangan kan Ardannya di jalan Cipagantinya aja udah terkenal Iya, angker iya. banget kan. Ini tuh di Ardannya. Dan dulu memang udah ada Nightmare Side. Iya dulu ada. Udah ada Nightmare Side kan. Dan Persatu kebetulan latihannya setiap Selasa Kamis. Selasa Kamis. Iya, Selasa Kamis dari jam 7 sampai jam 10 malam. 10 malam. Iya, Itu SMP. SMP. Buset. Jadi sebenarnya tuh jam 9 udah beres, cuman kayak kita tuh sejam bikin video atau enggak ngapa-ngapain dulu, briefing. briefing yang kayak Iya, gitu-gitu iya. deh pokoknya. Terus mulai dari situ kayak Prisa ngerasa makin kuat gitu apa yang Prisa lihat tuh. Jadi bukan cuman kayak yang baik-baik aja yang bisa Prisa lihat, tapi kayak yang wujudnya aneh-aneh pun udah bisa Prisa lihat waktu itu. Pertama kalinya Pertama. berarti di situ. Di situ. Waduh, apa tuh? Pertama tuh di situ. Dulu tuh kalau yang pernah ngikutin cerita Arden ada yang namanya toilet biru. Jadi tuh kenapa tuh? jadi di Arden tuh kita pas pertama masuk kita tuh nggak lewat pintu utama ke tempat latihan Lewat Persatu. pinggir gitu? Lewat pinggir, Iya, ya iya, kan, iya. lewat Sudianto lewat pinggir. Terus ada tangga, sebelah tangga tuh ada kamar mandi. Oke. Nah kalau di studio Persatu dari ngelewatin siarannya, tempat siarannya, terus kan kayak pinggir kanan kirinya tuh taman gitu kan, ada kayak ya taman dan pohon-pohon kayak gitu-gitulah. Kita majuan lagi tuh ada kamar mandi lagi, sebelah, berarti kalau kita madep sana tuh sebelah kanan, sebelah kiri tangga. Nah itu baru ke studio Prista. Oh. Nah toilet biru itu yang toilet di paling pertama yang setelah lorong. Oh iya, lorong. Nah di situ pertamanya kayak Prista memang karena Wangi banget kan. Lanjut. kayak Prista memang udah apa namanya, udah ngerasa Ardan itu tempat Prista, jadi kayak mau kemana-mana nggak pakai sepatu apa segala macam, santai banget. Mau mandi di situ juga ya udah santai aja Nyantai gitu ya. Nyantai Udah jadi banget. kayak rumah lah ya. Udah kayak rumah banget. Nah pertama mandi itu di kamar mandi paling atas, yang di depan lorong itu, karena enak aja tempatnya, lebih terang sih, lebih terang. Terus Bentar deh. Ki, ini lampunya emang agak redup ya? Jadi redup. Ya. Tapi tetap ketangkep. Nah, yaudah. Nah Prisa pertama kali mandi di situ, mandi di situ tuh kayak ramean, karena Prisa memang nggak berani mandi sendiri kan, ramean sama teman Prista, yang kebetulan ternyata teman Prista pun bisa, tapi kita nggak sama-sama ngomong. Jadi diem-dieman aja Diam-diam, gitu. iya, karena ya itu tadi Prisa juga kayak masih gang gitu, Prisa beneran bisa nggak sih gitu. Iya, iya, iya. Kadang Prisa tuh suka mikirnya kalau Prisa tuh cuman halu, gitu. Jadi ya udah diem-diem aja kita mandi apa segala macam. Terus pertama kayak ember ngegeser sendiri, kayak udahlah ya, kalau misalnya ember bawahnya basah kena air kan, kalau Iya. apa namanya maju sendiri wajar gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Terus gak lama kayak bau amis kayak gitu. Sedangkan waktu itu
maaf ya kita SMP kan belum pada PMS gitu Iya, kan. iya. Jadi Budar apa sih? Kayak apa sih gitu Amis kan. kayak ini kali ya, apa pasar ikan Iya gitu. kayak amis tapi kita nggak tahu apa, Iya, ya udahlah iya. gitu kan. Heeh. Kita tetap mandi, terus nggak lama kayak kadang suka beda kan kalau ada yang ngeliatin, Iya. ada yang ngeliatin gitu kan. Feelingnya tuh suka langsung Apaan pengen sih, kayak, nengok iya, gitu pengen gak nengok. sih? Apaan sih? Heeh. Nah, tapi emang di situ nggak ngeliat apa-apa, cuman Oke. pertama kayak gitu pengalaman di situ kan. Udah akhirnya kita biasa lagi, latihan lah. Heeh. Nah, studio Prisa tuh ini tempat kaca latihan, belakang tuh kaca-kaca yang biasa, kaca-kaca Cermin. buat ini cermin, ini kaca. Oh iya iya, kayak etalase gitu. Iya. Iya iya, paham. Terus ada tangga ke bawah gitu. Hah? Nah, di situ tuh kayak Prisa sering banget ngeliat cewek duduk di situ di tangga situ. Duduk dalam posisi duduk biasa. Duduk ini cuman cewek pakai baju putih tapi Prisa belum pernah ngeliat mukanya sampai sekarang. Jadi dia tuh munggungin gitu loh. Oh, oke. Prisa nggak ngerti dia munggungin atau rambutnya ke depan, Prisa nggak ngerti sih. Hah. Pokoknya tapi dia duduk aja. Hah. Tapi dia benar-benar duduk. Kayak setiap Prisa latihan tuh dia selalu ada, selalu ada. Cuman kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang ada. Gitu. Iya iya. Iya. Terus akhirnya karena Prisa ngerasa Ardan udah tempat Prisa banget, kayak Prisa ke toilet pun nggak pernah minta antar lagi. Prisa ke toilet yang di bawah, Yang sendiri. setelah lorong yang itu. setelah lorong, yang Hah. setelah kebun-kebun itu. Hah. Tempat wudhu, ada tempat wudhunya sih di Hah. situ. Prisa ke situ, apa sih namanya? Prisa lewat, Prisa tutup pintu. Nah, Prisa pertama kali lihat di situ ada yang ngeliatin, tapi mukanya serem banget. Sampai itu Prisa maaf ya, itu Prisa juga pipis nggak tahu jadi pipis nggak tahu enggak tahu disiram nggak tahu enggak, pokoknya lari aja. Soalnya takut, Prisa pertama kali ngeliat takut di situ. Jir gitu kan, serem banget. Dia Lari nampakinnya langsung jeng-jeng gitu. di kaca dan itu Anjir. kayak nempel gitu. Jujur kayak kan panik ya. Iya. Dan posisinya tuh kita jongkok tuh kayak ngeliat itu kan. Anjir gitu kan. Ya Allah. Kayak terus akhirnya lari, Prisa juga lupa itu akhirnya Prisa jadi pipis atau nggak disiram atau apa, Prisa nggak ngerti deh. Pokoknya lari dari situ kayak, tapi udah lari kayak Prisa udah ngeliat banyak orang ramean, oh ya udah biasa lagi aja, nggak jadi takut lagi. Yang penting ketemu orang banyak aja. Tapi Udah masih inget gak sampai sekarang muka yang itu? masih Oh my inget God. masih inget banget. Terus Iya, udah iya. dari situ kayak biasa udah lupa gitu kan. Terus akhirnya sholat kayak gitu-gitu di tempat itu, sholat apa sih namanya, musolanya itu kan di atas. Iya. Kita sholat di atas. Nah, si musolanya, di dalam musolanya tuh ada kayak pot batu, tapi tanamannya tanaman hias bukan tanaman asli. Oh. Pot batu gitu Besar itu keren. besar banget, nggak banget sih, cuman maksudnya Ya. kalau kita dorong tuh berat lah. Hah. Dan itu posisinya dia di arah kiblat gitu, jadi dia gini, kita kiblatnya ke sana kan. Kita sholat aja itu, sholat maghrib apa asar apa, saya lupa, pokoknya memang udah agak sore deh. Kalau nggak salah maghrib deh. Sholat di situ, Prisa baru takbir, potnya geser. Tapi Prisa mikir, Suaranya atau bener-bener kamu lihat itu geser? geser karena kan kita gini ya, dia kan di depan. Hah. Geser kan kelihatan, walaupun Iya, maksudnya iya kita sih. lihat ke bawah kan, dia Iya. geser tuh kelihatan. Akhirnya dia geser tapi Prisa masih positive thinking di situ kan. Prisa jadinya nggak khusyuk lah sholatnya intinya. Kayak jir angin gitu ya, kayak ya udahlah angin. Kita sholat kan angin. Pokoknya Prisa mikirin angin, tapi Prisa mikir itu kan batu, Iya, masa iya. angin sih, kayak Hmm. udah tetap pokoknya sampai atahiyat akhir Prisa belum buka mukena, akhirnya Prisa pegang aja si potnya, Prisa geser. Nah. Dan itu berat banget, nggak bisa kegeser. Maksudnya kalau digeser tuh harus diangkat gitu Iya, ya? kayak kita harus butuh tenaga lebih lah kalau Hah. buat ngedorong itu kayak Hah. anjir. Itu kan kayak, tapi diam dulu, Prisa loading dulu kan. Heeh. Loading terus nggak lama ada yang tawa di belakang. Bodo amat lari lah dari situ, lari. Nah dari situ pas Prisa lari, ada yang pakai baju merah. Tapi dia nembus tembok. Hah. Nembus tembok terus itu benar-benar kayak ini benar sih kayak film yang dia nembus tembok terus yang apa sih? Ada cahaya gitu loh. Ada cahaya, oke. ngerti gak sih? Iya iya iya. Dia nembus tembok terus ada cahaya. Hah? Speechless kan Prisa. Iya. Terus akhirnya Prisa lari, ada mama waktu itu, ada ayah juga. Nah. Biasa aja, Prisa kayak udah biasa lagi. Terus ayah cuman ada lihat ya pasti gitu. Karena Prisa bisa juga kan. Iya. Kayak ada abis lihat ya. Hah. Jadi biarin aja, mereka cuma mau ngajak main kayak gitu kan. Hah. Oh iya biasa lagi, santai. Nah dari situ mulai keliat yang Prisa bisa ngeliat yang gak utuh. Itu tuh Prisa mulai tuh dari Ardan. Gak utuh dalam arti? Gini, Prisa ke jalan tol nih. Hah. Tapi dulu Prisa bukan takut, tapi malah jadi ketawa-ketawa. Jadi Prisa di mobil, apa namanya, di jalan tol. Mungkin karena tol tuh banyak kejadian kayak gitu kali ya. Jadi mungkin banyak juga Prisa juga nggak paham sih asal Itu mula mereka ada di tol situ. arah kemana?
arah ke Jakarta sama tol dalam kota, kayak misalnya dari Pasteur mau ke Berarti tol Buah Batu kayak gitu. Cipularang, Iya, tol-tol Cipularang gitu kayak ya. gitu-gitu. Waktu itu Presa sama mama sama kakak sama siapa pokoknya sama keluarga deh. Pas di jalan tuh Presa ketawa-ketawa kayak, "Ma lihat Ma, sebelah kiri kok dia pakai sepatu tapi kakinya nggak ada," kayak gitu-gitu. Terus Ma lihat Ma di depan Ma dia langsung pegang kepalanya sendiri kayak gitu-gitu. Oh my god, Kayak- creepy banget. Kayak gitu terus akhirnya kan mama takut kan Iya. kayak yaudah deh kalau misalnya ada apa-apa udah jangan diomongin. Nah mulai dari situ ada perjanjian apapun yang Presa lihat di jalan nggak boleh diomongin, jadi nggak boleh ngomong langsung di tempat. Kalau di rumah boleh. Iya. Jadi kalau misalnya Presa ngeliat hal-hal yang aneh atau yang janggal udah nggak usah directly ngomong, ih kok ada itu iya gitu ya. jangan jadi paling cuman jangan lihat kanan gitu atau enggak jangan awas jangan sana, cuman itu doang Presa kodenya. Nggak kayak Ma lihat Ma itu ada ini nggak sih kayak Iya. gitu karena udah perjanjian kan. Iya, Nah iya. udah gitu ya udah akhirnya dari situ mama ngerasa ini anak jadinya ngelihatnya udah macam-macam. Terus Presa juga belum cerita yang komunikasi gitu ya. Jadi Presa tuh setiap malam tuh kayak kata mama sering ngobrol sendiri. Bangun gitu atau Lagi gini aja kayak sadar tapi ngomong aja sendiri. Jadi kayak apa sih kayak ada bukan bisikan apa sih kayak ada orang ngomong terus kita jawab aja. Oke. Tapi di situ kamu lihat wujudnya. Gak ada, kadang ada kadang enggak sih. Terus kamu ngomong sama siapa? Gak tahu. Oke. Gak tahu. Jadi ada aja kadang yang Presa cuma mikir ya. Kayak kan kalau lagi sendiri kadang suka mikir apa gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngomong, "Hah, apa?" gitu. Terus kayak, "Hah, apa?" Terus ada yang ngomong lagi, "Oh iya kayak gitu." Jadi kadang ada yang cuma ngasih tahu, kadang ada yang minta tolong, kadang ada yang Minta tolongnya dalam arti kayak Presa juga kurang paham sih karena Presa nggak terlalu mendalami Iya. ke sana ya untuk komunikasi. Dia tuh kayak minta tolongnya bantuin buat ketemu siapa kayak gitu-gitu loh. Sedangkan Presa kan kadang suka nggak ngerti, makanya kadang suka Presa suka konsultasi ke kakek. Kayak misalnya, "Kung maksudnya apa sih?" Udah diemin aja. Soalnya kadang nggak semua makhluk yang kita bantuin tuh feedbacknya bagus juga buat kita loh gitu. Oke. Jadi akhirnya dari situ ya udah menurut Presa sih itu nggak mengganggu ya. Jadi ya udah biasa aja. Tapi mama tuh pernah dengar Presa teriak-teriak malam-malam. Jadi kayak udah Presa udah nggak mau main. Adik tuh pengen tidur, udah nggak mau main, udah jangan pada ngomong terus gitu. Presa tuh pengen istirahat, pengen tidur. Pokoknya mama selama beberapa hari tuh dengar Presa kayak gitu terus. Tapi kamu nyadar kamu ngomong kayak gitu? Nyadar, tapi Presa tuh kayak bising gitu loh kak. Apa sih? Banyak yang ngomong kayak Iya, kayak banyak. Kalau Sundanya hehereosan. Iya kayak banyak banget yang ngomong tapi nggak ada gitu. Jadi apa sih gitu ganggu tidur nggak bisa, kalau kita merem dengar juga, kalau kita melek juga dengar kayak gitu gitulah. Akhirnya dari situ sama kakek Presa tuh bukan diobatin ya, maksudnya kayak ditutup lah, tapi ditutupnya cuma nggak bisa komunikasi doang. Bukan berarti Presa nggak bisa lihat gitu. Dari situ Presa cuma bisa ngelihat, ngerasa, feeling kayak gitu-gitu doang sih sampai sekarang. Cuman kalau sekarang cuman makhluk-makhluk tertentu aja sih yang sering Presa lihat, nggak kayak semua bisa Presa lihat kayak sebelumnya. Makhluk tertentu tuh dalam arti yang gimana? Yang mainstream gitu? Apa ya? Kayak misalnya kalau di rumah tuh kan makhluk-makhluknya kayak udah kenal lah gitu kan. Oh, di tempatnya di situ dia Iya, biasanya. tempatnya dia di situ dan memang nggak kemana-mana jadi bisa ada kayak gitu. Oh nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak kadang Presa tuh malas juga gitu kalau orang-orang tahu bisa lihat tuh kadang suka annoyingnya tuh Pengen minta diliatin. Pak di sini ada apa? Pak di situ ada apa? Pak di belakang aku ada nggak sih kayak gitu kan? Kadang annoying kan, makanya mending Presa diem. Nah cuman semenjak Presa PMS itu tuh ngelihatnya jelas, cuman nggak bisa komunikasi tapi serem-serem gitu. Cuman setelah kayak umur 18, 19, 20-an gitu mudar si makhluk-makhluknya. Sama sih, cuman nggak bisa komunikasi, cuman lebih kayak bisa dengar suara, cuman bisa jadi nggak tahu gimana komunikasinya karena bisa udah nggak bisa komunikasi. Jadi kayak dia nyampein pesan tapi bisa nggak tahu mau ngapain. Dalam arti kamu ngedengar suaranya? Iya, ngedengar suaranya, dia ngomong apa tuh dengar tapi bisa nggak tahu mau ngapain. Kan maksudnya nggak tahu mau ngapain kalau misalkan kita ngobrol nih. Iya. Misalnya kamu ngomong, oh iya maksud kamu kayak gitu, kamu paham. Tapi kayak gini, misalnya ada tolong dong, misal ya, tolong dong sampein ke dia kalau aku tuh gini. Terus tapi kayak
Apa ih? Hah? tapi kayak apa namanya, tapi kayak nggak tahu apa sih namanya, menyampaikannya ke siapa, orang yang mana. Dia cuma nyebutin nama tapi maksudnya nggak spesifik gitu Iya, kali ya. Apa sih, nggak ngerti aja. Iya, Gimana ya, paham tapi nggak tahu aja mau ngelakuin apa. iya, Kayak gitu-gitu doang. Terus yang terakhir tuh yang aneh itu yang mimpi. Mimpi apa tuh? Persatu sering banget mimpi cermin. Jadi Persatu di dalam mimpi, Persa tidur, Persa ngeliat Persa tidur, tapi Persa mimpi di dalam jadi gimana ya? Persa tidur nih, Persa mimpi. Di dalam mimpi Persatu, Persa lihat Persa lagi tidur. Oke. Jadi pas Kayak iya. apa itu namanya, Persa lupa deh. Persa pernah searching juga sih, tapi apa gitu namanya Persa lupa. Pokoknya jadi di saat di mimpinya mimpi itu Persa bangun, Persa tuh masih mimpi. Sampai mimpi lagi Persa bangun, Persa masih mimpi sampai Buset, akhirnya Persa bangun. Kayak film gak sih? Sampai Persa bangun tuh Persa baru bisa ngeliat, oh iya gitu. Nah cuman Persa tuh kadang suka bingung itu mimpi apa enggak, karena waktu itu yang terakhir tuh sekitar sebulan lalu deh berarti. Terakhir mimpi kayak gitu tuh sebulan lalu. Persa tuh lagi di rumah adiknya mama, tidur. Pas Persa baru banget meremin mata, Persa lihat Persa tidur. Sampai Persa bergerak pun saya lihat. Jadi Persa tuh Terus kamu posisinya dalam arti kamu diem aja ngeliat gitu? dia ngeliatin Persa tidur, ngeliatin saudara Persa sama ada nenek Prista tidur. Persa lihat, terus saya bisa jalan-jalan, maksudnya bisa jalan-jalan kemana aja, dan banyak orang yang ngomong di situ kayak waktu itu depan kamar tuh kan kamar mandi, di depan kamar mandi tuh apa sih namanya, ada kayak cewek gitu. Nah dia kayak bilang, tolong sampein ke siapa, bisa lupa namanya, kalau aku tuh udah nggak bisa ketemu sama dia gitu. Wow. Ih, merinding. Terus akhirnya Persa bangun. Persa udah kayak oh ya udah bangun nih. Persa tidur lagi. Persa ngeliat lagi Persa tidur kayak gitu, dan itu sekitar dari jam 12 sampai jam 2. Persa Itu kayak gitu berapa terus. lama kamu ngalamin kayak gitu tuh? Seminggu, sebulan, atau Kayak nggak tentu sih, mungkin kalau Persa lagi capek banget biasanya, atau lagi capek banget, atau enggak lagi kayak lagi ketakutan sendiri aja, sering kalau kayak gitu. Cuman di situ kayak misalnya pas Presta yang kedua kali tidur lagi dan Persa ngeliat Persa tidur, Persa tuh bisa jalan ke atas. Nah pas ke atas itu ada makhluk yang bilang gini, udah ikut sini aja, enak tahu kalau kayak gini kamu bisa pergi kemana aja. Cuman Persa di situ ingat kata kakek Prista, kalau kayak gitu jangan jauh-jauh, takut nggak bisa pulang. takut jadi insidious ya? Iya kayak insidious gitu kali ya. Terus takut nggak bisa pulang, jadi jangan macam-macam, bilang aja nggak mau, tolak aja kayak gitu. Nah dari situ Presta nggak mau, akhirnya Presta turun lagi ke bawah ngeliat Persa tidur, nggak ngerti gimana cara, Persa bangun lagi gitu maksudnya. Terus tidur lagi ngeliat Persa lagi kayak gitu, dan itu pokoknya Persa jadi nggak bisa, jadi takut buat tidur. Dia takut buat tidur. Nah dari situ Persa langsung kepikiran kayak apa mereka yang ada di mimpi Persa tuh minta tolong tuh butuh banget Prista atau gimana, atau aku Persa nggak ngerti. Akhirnya konsultasi ke kakek Prista. Jawabannya tuh kayak emang agak tercengang sih, kayak misalnya gini, Ade udah besar kayak gitu, Ade udah tahu sekarang, Ade udah besar tuh, Ade udah bisa bedain mana yang beneran mana yang enggak, Ade udah bisa bedain mana yang baik mana yang buruk katanya gitu, dan Ade tuh udah bisa kayak punya tameng buat diri sendiri lah, Ade mau ngelakuin apa kayak gitu. Sekarang tuh waktunya Ade buat buka lagi buat komunikasi sama orang, buat komunikasi sama makhluk kayak gitu. Nggak apa namanya, nggak akan ini kok apa namanya, nggak akan semenakutkan sebelumnya gitu, karena kita udah terbiasa. Cuman biasanya di situ masih galau juga, dan sampai sekarang tuh masih galau. Maksudnya sampai sekarang tuh kakek Persa tuh nge-push Persa terus buat kayak banyak banget lah yang minta bantuan kamu kayak gini. Jadi kamu tuh harus buka, mau nggak mau cepat atau lambat tuh kamu harus buka, karena kamu tuh udah besar. Cuman saya mikirnya kayak Prista aja hidup kayak gini tuh udah ngerasa kayak nggak normal aja, karena banyak hal-hal yang menurut Prista aneh. Maksudnya Prista tuh kan kadang anaknya logis, dia kayak apaan sih, gak logis banget, ini halu nggak sih, ini apa sih namanya, ini beneran nggak sih, atau cuman kayak apa sih namanya, bayangan Prista doang atau gimana Feeling gitu, gitu ya? atau feeling kayak gitu-gitu. Dan kata kakek Prista, memang kamu harus udah buka, ini tuh waktunya, kamu tuh udah 21 tahun,
udah bisa lah buat ngontrol diri Hmm. kamu kesana kesini, harus dibuka. Dan sampai saat ini belum. Prisa takut karena ya itu tadi apa ya, Prisa tuh nggak siap sama berisiknya itu loh kak. Oh iya iya iya. Jadi Prisa tuh nggak siapnya, takut ngeganggu aktivitas Prista pertama, terus gak semua orang tuh bisa paham gitu sama hal-hal yang kayak gini. Jadi kamu nggak bisa sharing sama sembarang orang ya. Iya, nggak Tapi bisa. di saat tertentu mungkin kamu urgent harus pengen cerita gitu loh, mungkin kan. Iya. Tapi orang itu mungkin nggak ngerti apa yang kamu Iya. omongin karena nggak ngeliat Iya. juga gitu. Kadang mereka tuh gini loh kak, cuman pengen tahu tuh kayak si Persama halu nggak sih? Coba gimana coba ceritanya kayak Iya. gitu loh kak. Jadi Iya. nggak kayak bukan kayak beneran mereka pengen sharing dan ngasih Iya. solusi gitu. Iya iya iya. Jadi makanya Prista kadang gak siapnya tuh setelahnya, bukan gak Iya. siap karena Prista harus komunikasi sama merekanya gitu. Tapi terlahir sebagai anak yang punya kemampuan lebih gitu ya. Menurut kamu kalau balik lagi throwback, misalkan kamu dilahirkan menjadi bayi lagi, kamu sebenarnya pengen punya kayak gini atau enggak? Kalau dibilang mau atau enggak, jujur sih enggak. Kadang Prista tuh sampai nangis sama mama tuh kayak, "Ma, dia pengen normal aja, pengen normal aja," karena sebagian orang bilang Prista tuh aneh. Maksudnya bilang aneh tuh kayak, nggak mau teman sama Prista, takut, nggak mau terus. Jadi kan ke kitanya apalagi dulu pas Prista masih kecil tuh kan kayak baperan gitu loh, jadi kayak kenapa sih, kan aku nggak aneh, kan yang aku lihat tuh ada, kalian aja nggak bisa lihat gitu loh. Iya. Nah Prista tuh sampai detik ini pun masih ngeluh sama mama tuh kayak, "Ma, dia pengen normal." Kadang bad feelingnya Prista, terus nggak enak rasa apa segala macam tuh suka jadi kejadian gitu. Oh, Jadi Prista tuh kayak, Prista mendingan kayak nunggu takdir Allah aja dibandingkan kayak Prista harus menduga-duga. iya. Kayak gitu loh. Prista tuh kayak pengen ya pengen normal tuh kayak orang biasanya aja. Mereka nggak tahu besok mereka gimana, terus bener. mereka mereka mau ngelakuin apa bebas, dan mereka kalau mau ibaratnya sompral pun mereka nggak akan bisa lihat. Iya. Beda sama kita gitu. Iya. Yang misalnya sompral itu beneran ada loh yang kayak gitu, dan Iya. semua orang tuh nggak ngerti sama hal itu gitu. Iya benar. Karena kan juga malah zaman sekarang yang kita lihat orang berburu untuk bisa kan. Itu sampai ya maaf sampai ngilmu Iya, kadang kan. ngilmu. Terus sampai kadang malah ada orang yang beneran halu tuh yang pura-pura dia bisa aja. Oh iya. Dan tapi tahu kak, sebenarnya menurut ini pandangan dan menurut kakak Prisa juga ya, di satu titik dimana kita ngelihat makhluk A, belum tentu orang yang sama yang bisa lihat tuh ngelihat makhluknya sama apa yang kita lihat. Aku pernah juga dengar dari waktu aku pernah podcast juga, terus dibilang emang makhluk yang kayak gitu bisa kamuflase. Iya, bisa kamuflase. Itu tuh katanya tergantung energi. Jadi jadi dia kayak nyamain sama energi kita gitu. Misalnya kalau kita standar segini, kita bisa lihatnya segini. Tapi kalau misalnya ada orang yang kemampuannya lebih tinggi, kita bisa lihat yang lebih lagi dibandingkan itu gitu. Kayak gitu. Iya, Makanya kadang suka aneh juga. Prisa kadang suka, ya Prisa nggak tahu sih teman Prisa kadang halu juga atau enggak gitu kan. Lihat itu ada itu tuh di sana. Oh iya ada itu, iya ada itu, kayak gitu kayak. Oh bohong nih, oh gitu. Jadi kayak ya udah, mereka tuh kayak gitu tuh bangga dan buat jadi bercandaan aja, bercandaan. Dan sebenarnya mereka nggak tahu kalau jadi orang yang kayak gitu beneran tuh kayak apa rasanya. Iya. Karena ya tadi yang kamu bilang sebenarnya itu ngeganggu dari kamu nggak bisa tidur. Mungkin kayak kamu lagi jalan dia tiba-tiba ngeganggu annoyingnya depan mata atau di pinggir ngebisikin gitu ya. Tapi jujur sih selama Prista hidup gitu sampai sekarang, makhluk yang benar-benar gak bisa hilang di kepala Prista tuh, waktu itu Prista pulang latihan juga hari Kamis. Posisi di Radio Ardan juga? Enggak, udah itu sekitar rumah, jadi tetangga, kayak keselang berapa rumah dari rumah Prista. Itu tuh memang sih pulangnya malam karena Prista baru beres latihan tuh malam, sekitar jam 11 apa setengah 11 saya lupa. Lagi jalan ngelewatin rumah tetangga itu, ada kakek-kakek gitu kayak pakai kopiah putih, terus dia pakai baju putih gitu. Dia duduk di terasnya dia, madep ke sana. Prisa jalan dari sini nih. Berarti dia ngadep depan lah ya? Iya, gitu? dia madep depan, Prisa lewat sini. Berarti kan mukanya tatap-tatapan banget dong. Nah udah gitu pas kayak biasa kalau kita kan ketemu orang kayak
gitu Iya, ya kan, iya. senyum gitu atau Iya. enggak kayak nundukin kepala karena kan mikirnya orang tua gitu kan, senyum. Terus akhirnya pas Prisa jalan, saya mikir sambil Prisa senyum saya mikir kok ada orang tua jam segini nongkrong gitu kan di teras apalagi gitu dingin. Akhirnya Prisa dengan memberanikan diri nengok lagi dong ke belakang. Pas nengok lagi ke belakang ternyata kepala si kakek itu muter kayak burung hantu. Anjir. Jadi dia 180 jadi balik derajat. gini, ya terus dia gini aja gitu. Ngeliatin kamu. Ngeliatin, terus dia Buset. sambil senyum gitu kan creepy ya. Dan dari situ Prisa tenang, hitungan 3 lari, 1 2 3 lari, terus langsung lari kan situ. Pas sampai rumah kayak, ayo udahlah biasa lagi aja. Terus akhirnya biasa kakek nanya, kenapa Dek? Itu di rumah yang, Prisa lupa di rumah siapa. Di rumah itu ada, ya udah biasa kayak gitu. Itu juga ada di depan cuma nggak bisa masuk. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu sih makhluk yang benar-benar mukanya Prisa inget sampai sekarang tuh kalau misalnya sama Ram tuh mukanya tuh kebayang senyumnya itu loh. Anjir. Senyumnya itu yang kebayang. Jadi kayak ya udahlah. Dari itu kayak ya Allah pengen sembuh, kadang pengen kayak bisa nggak sih hipnoterapi aja. Sumpah sampai kan bisa nggak sih hipnoterapi yang bikin kita apa sih namanya tenang, relax kayak gitu-gitu karena ya itu kepikiran sama makhluk-makhluk yang sering dilihat Tapi kapan terakhir kali kamu menemukan makhluk-makhluk aneh itu? di rumah Baru-baru ini? baru-baru ini. Maksudnya bukan aneh sih, makhluk baru ya, makhluk baru di rumah yang biasanya nggak ada di situ kok jadi ada kayak gitu. Nah itu kira-kira kenapa dia tiba-tiba ada di situ? Pernah kamu ajak ngobrol kah? Persatu kan kamar persatu di belakang, jadi arah ruang keluarga gitu kan, di depan ruang keluarga mau ke kamar mandi dah di ruang keluarga itu ada tangga. Di situ ada yang berdiri cewek. Pertama ya udahlah jalan biasa aja gitu kan, jalan biasa. Terus akhirnya pas Persa udah beres dari toilet dia masih di situ. Mikir Wujudnya apa? Cewek? cewek mukanya nggak terlalu kelihatan sih, kayak cuman kelihatan mata segini doang gitu lah, nggak kelihatan. Terus akhirnya Persa mikir kok ada cewek di situ, biasanya nggak ada. Akhirnya Persa cerita sama kakek kayak, iya biasa baru diambil tadi kayak gitu. Kayak baru diambil tadi, dia baru kok jaga di sini. Kayak gitu doang, makanya Persa kayak oh ya udah gitu. Nah ternyata dari situ jam 11:30 adik sepupu Prisa kan lagi tidur di rumah kan. Memang umurnya 4 tahunan. Dia nggak mau tidur Karena nggak tahu, dia ke kamar Prista terus Prista bilang gini, kok kamu belum tidur? Iya aku lagi main petak umpet kata dia. waduh. Kalau main petak umpet dia masuk kamar Prista gitu, jangan bilang ya katanya. Kenapa? Aku bilang lagi main petak umpet. Sama siapa? Itu tuh sama yang itu katanya. Dan kamu ngelihat juga? Lihat. Kak tidur aja aku bilang gitu kan ke adik sepupu Prista. Udah Kak tidur aja. Jangan bilang kata dia, jangan bilang nanti ketahuan. Terus dia ketawa dia lari lagi ke ruang tengah, dia nyumput lagi di bawah sofa kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku bilang Kak nggak boleh main ucin sumput malam-malam, aku bilang. Bersama nggak jelasinnya bukan bahwa kalau dia yang dia ajak main itu bukan itu. Ya nggak boleh main ucin sumput malam-malam, aku bilang. Pamali aku bilang gitu kan. Terus dia bilang iya udah kok ini mau tidur. Terus aku nanya mau tidur di mana, mau tidur di atas apa mau di kamar aku kan. Di atas aja deh. Nah terus pas dia di tangga tuh dia naik cuma setengah, nggak mau naik paling atas, nggak mau lanjutin nggak gitu? mau lanjutin. Terus dia diam aja gitu di di pegangan tangga tuh sambil gini kan. Saya bilang kenapa, ntar mau dadah dulu nungguin dia pergi. Wah, gitu. gila, serius itu merinding merasa kayak aku merinding anjir gitu juga. kan. Soalnya biasanya karena mungkin baru sih ya, jadi kepesannya kayak ini kayak strangers gitu. Jadi siapa sih nih gitu kan. Tapi Jadi, dia juga nggak komunikasi sama kamu? enggak. Cuman sama adik sepupu kamu doang? Cuman kadang dia tuh komunikasinya mungkin sekarang udah nggak ditaruh di situ kali ya. Ditaruhnya tuh di kaca di belakang kamar Prista. Jadi buset. kamar ini tempat tidur Prista ini ada kaca, ada gorden gitu. Itu kan kaca. Nah dia di situ kayak malam tuh setiap malam ngetok gitu. Ngetok terus kadang ketawa atau enggak apa. Cuman Prista karena udah terbiasa, jadi ya udah membiasakan diri sih, bukan terbiasa, lebih ke membiasakan diri. Sampai akhirnya Prista ngomong ke kakek Prista, ganggu tahu gitu. Cuman lebih bukan karena ganggu seremnya. Maksudnya kita lagi tidur anak-anak kan, kalau ada suara kayak gitu kan tetap kaget kan. Refleks kayak siapa tuh kayak gitu. Siapa tuh gitu
dibawa ke situ atas dasar apa? pengen ikut Oh, ngikut ya. pengen ikut. Dan kalau diusir susah gitu. Persa nggak ngerti ya kalau pengusiran itu susah apa enggak. Pokoknya setahu setahu Persa, kata kakak Persa, ya udahlah diemin aja, udah beda alam ini gitu. Oh, jadi oh iya paham Jadi aku. Prista tuh selegowo itu tuh karena kakak Prista pun gak pernah Iya. nakut-nakutin Prista. Jadi Iya, kayak, iya. awas dah, awas ini. Enggak. Jadi ya udah aja, memang katanya Prista punya kelebihan itu. Ya udah. Nah, tapi kan wujud yang kayak gitu maksudnya tadi ada yang bisa menggerakkan ya kan, ada yang juga bisa bersuara, ada yang sampai annoyingnya tuh maksudnya ngegangguin kamu dalam arti kamu jadi jatuh misalkan atau kamu ngelukain lah istilahnya. Pernah ngelukain, tapi itu bukan makhluk di rumah, Oh, di jalan. Iya, Jadi iya. waktu itu memang jalannya agak sepi, jalan arah Supratman gitu lah, itu kan sepi banget. Iya. Sepi banget kan di situ. Terus dulu tuh ada kayak baliho gitu, Heeh. ya kan? Balihonya tuh gede banget dan bawahnya tuh ada kayu. Terus lagi Oh lewat iya situ, iya. tiba-tiba dia jatuhin kayunya aja gitu, terus nimpa kepala. Dan luka. Benjol doang sih di sini. Anjir. Kayak terus dia pas udah gitu dia ketawa-ketawa aja sendiri, kecekikikan sendiri gitu. Akhirnya oh yaudahlah biarin aja. Soalnya dia nggak ngikut kan. Iya. Ya udah, paling cuma jel-jel gitu aja sih. Kalau sampai ngelukain apa segala macam, alhamdulillah. Tapi menurut kamu makhluk yang kayak gitu literally contoh lah ya santet gitu ya, misalnya dia melukai langsung tanpa ada benda perantaranya itu bisa atau enggak? Sebenarnya bisa sih, kayaknya ya. Maksudnya eh menurut Prista energi mereka tuh besar. Kalau misalnya kitanya takut. Oh, jadi bener ya jangan penakut karena Iya, dia kadang Iya, memang iya. ngesuges dari kita aja, kayak berani banget aja gitu. Yang Iya, penting yaudah, yang penting berani aja dulu, karena Iya. buat apa namanya, biar dia tuh kayak lebih ke Rendah. kitanya apa ya, karena dia juga takut sama kita karena kitanya berani gitu intinya. Oh ya, jadi saling bertolak belakang aja Iya, biar sebenarnya dia juga bukan mau niat ganggu kita, cuman kebetulan kita bisa lihat juga, jadi ya Iya. udah gitu. Nah itu tuh, jadi kalau misalkan ada orang yang ngelihat, itu bisa dikata, oh yang katanya kalau kelihat itu apa sih, itu yang kayak gimana? Maksudnya kan kalau orang indigo mah maksudnya yang punya kelebihan tuh ya sering ngelihat dia, cuman Iya. kalau misalnya orang normal nih, terus ngelihat dia, wah apa sih dia, soalnya dia kelihatan gitu. Iya, Apa kayak nggak sih? apesnya tuh di dianya apa di kitanya? Di dianya. Di dianya, ya karena setahu Prista, dimana kalau dia bisa nunjukin ke orang lain, Hmm. energi dia tuh kekuras gitu loh. Oh. Jadi makanya makhluk yang benar-benar bisa ngegerakin barang, dia bisa nyentuh barang, terus dia bisa ngeganggu orang tuh, dia tuh berarti punya energi besar. Yang Prista lupa dia nama energinya apa, aura merah apa segala macam, saya nggak ngerti deh yang kayak gitu. Cuman memang kata kakek Prista tuh itu memang makhluk yang punya energi lebih lah intinya. Kalau yang ibaratnya makhluk-makhluk yang standar atau yang biasa aja tuh kayak enggak kok, dia cuman ya udah cuman pengen dinotis aja kalau dia ada gitu. Oke, berarti yang suka dibilang mereka kadang ngeganggu untuk memperkenalkan diri dia Iya. tuh ada di situ ya. Sama ini sih kayak yang oh ini kamu pernah cerita juga nih Pris, yang katanya kalau ada barang hilang, kamu bukannya yang cerita Iya. yang ternyata itu bukan sumputin itu apa ya, Disembunyiin. disembunyiin sama dia tapi nggak sengaja kepegang apa gimana? Iya, jadi misalnya handphone gitu kan. Handphone kita di sini, tadinya kita inget nih handphone kita di sini, terus tiba-tiba nggak ada. Itu tuh bukan dia ambil terus dipindahin. Kalau memang benar dipindahin itu berarti dia punya energi yang besar banget. Cuman kalau misalnya kita tahu di sini terus hilang, terus gak lama kita nggak nyari, tiba-tiba ada lagi di situ, itu cuman kayak dihalangin doang. Kayak ibaratnya entah dia pegang kayak atau entah Pas dia pegang tutupin, hilang gitu ya. Karena kan nggak semua orang bisa lihat dia. Iya sih. Kayak gitu, makanya Keren. kadang Presa sampai sekarang pun sering banyak, walaupun Presa udah nggak terlalu bisa komunikasi, Presa ini ngobrol aja gitu, ngobrolnya lebih kayak udah jangan banyak bercanda, balikin penting kayak gitu-gitu. Dan bener sama dia Langsung dilakuin. balik. Wih anjir keren juga ya. Gitu, jadi ya walaupun memang nggak bisa komunikasi dalam banget gitu ya, kayak ibaratnya deep talk gitu. Dan Presa juga kan waktu itu sempat bisa kayak gitu pun jadinya jadi ikutan sedih, jadi kayak Iya, nggak puguh ngerasain. gitu. Rasanya kayak campur aduk aja, Iya paham. ikutan sedih, ikutan marah, tapi kita nggak tahu kenapa kayak gitu. Nah terus ini untuk kedepannya nih, karena tadi kan kakek kamu juga udah sempat, ayolah buka lagi, udah waktunya, mungkin kamu bisa
jadi perantara untuk membantu mereka gitu. Iya. Kira-kira pilihan kamu apa? Mau kah? Karena bagi aku sih keputusannya berat juga sih karena Berat. iya. Karena ya itu tadi Prisa sampai detik itu masih ngeluh pengen normal. Iya. Dan ternyata kakak Prista tuh kakak Prista gitu. Dan ada papahnya teman Prista yang bisa pun kayak kamu tuh punya potensi. Semua orang tuh sampai berlomba-lomba sampai mereka apa sih namanya, ibaratnya mensucikan diri lah buat yang kayak gitu-gitu. Kamu tuh punya anugerah lebih, manfaatkan lah gitu. Dan kamu tuh bukan cuman bisa ngebantu mereka, tapi kamu tuh bisa ngebantu manusia lain. Kayak misalnya kamu bisa ya ibaratnya ngobatin kayak gitu-gitu. Cuman menurut Prista itu terlalu jauh ya karena berat aja gitu, maksudnya berat tuh Prista tuh takut jadi itu tuh malah jadi beban tambahan untuk Prista gitu. Di saat Prista udah capek untuk hal-hal yang kayak gitu, kalau misalnya Prista ngebuka kan mau nggak mau, kalau ada yang minta tolong dan itu cuma bisa Prista yang nolong kan mau nggak mau Prista harus terjun lagi gitu. Iya benar. Jadi nggak tahu nih sampai sekarang keputusanmu masih bingung. Dan cuman alhamdulillahnya dekat-dekat ini sih belum, maksudnya akhir-akhir ini belum ada yang ganggu banget. belum ada yang ganggu banget. Cuman itu tadi yang di kamar doang kan. Dan kakak Prista pun udah nggak terlalu nge-push Prista buat ya udah buka sekarang apa segala macam. Jadi akhirnya Prista sekarang masih santai-santai aja sih. Cuma nggak tahu ke depannya gimana. Kalau misalkan untuk melihat seperti itu, apakah kamu harus fokus dulu, harus ya enggak juga sih, ya selewat aja dia ada ya aku lihat. Iya, selewat dia ada kelihatan. Cuman kadang malah kalau di gini, coba di situ ada apa? Di situ ada apa, kayak mana sih, ada apa emang kayak gitu. Kadang mereka hilang juga. Ketika pengen ditunjuk mereka hilang iya, gitu. Iya, nggak ada. Tapi kalau misalnya kita kayak ngobrol gini terus tiba-tiba ada yang lewat, ada gak? Ada, cuman ya udah gitu. Cuman ya udah gitu. Jamila yang tadi kesini. Iya ada. Ya gitu doang, nggak kayak oh dia diam terus nih di sini. Nggak kalau sekarang lebih nggak kesana. Iya. Nah ini tuh buat orang-orang yang ngedengar gitu. Ketika mereka bilang seorang anak yang punya, ya contohnya kamu lah ya, punya kemampuan lebih dan dibilang halu, apa sih yang pengen banget kamu utarain gitu ke mereka? Indigo tuh halu, kamu mah dibuat-buat mungkin gitu misal. Cobain aja. Karena gini, memang sih kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk ngerti apa yang kita rasain, karena apalagi ini hal yang bertolak belakang sama logika kan. Iya benar. Dan gak semua orang juga percaya adanya makhluk gaib atau beda alam kayak gitu-gitu kan. Jadi ya udah Prisa cuma mau kasih pesannya, ya udah kamu rasain aja dulu. Iya benar. Dan jangan sampai somprol toh sebenarnya mau kita lihat atau enggak, kita tuh hidupnya berdampingan sama yang kayak gitu. Maksudnya di Al-Quran pun kan ada gitu, kita memang berdampingan dengan setan lah ibaratnya gitu kan, sama iblis, setan kayak gitu-gitu. Jadi dua alam tuh memang nyata. Cuman ya itu ada orang yang bisa lihat, ada yang enggak. Jadi emang ya udah hargain aja toh, kalau misalkan nggak perlu harus tahu ada di mana ya nggak sih, karena mereka pasti ada di sekitaran kita. Ibaratnya kayak di masjid pun, tempat suci atau di tempat ibadah pun pasti ada, mau dimanapun pasti ada gitu. Jadi nggak aku mau ini pengen ke tempat ini soalnya nggak ada hantunya, nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Semua tuh punya tempatnya masing-masing. Ada yang namanya jin baik dan yang mungkin aura apa maksudnya dia negatif gitu ya. Ada negatif. Terus banyak juga kok yang malah kayak gitu bisa ngebantuin kita. Mungkin kayak banyak juga teman-teman Prista yang indigo tuh dia punya kayak teman gitu. Dan sampai sekarang ya dibilangnya gimana? Ya dibilangnya teman hayal sih, tapi sebenarnya nggak hayal. Memang untuk mereka yang mungkin yang bisa melihat. Kalau kita hayal tuh dalam arti kita nggak bisa lihat gitu. Cuman kalau kalau mereka tuh ngebantu gitu, kayak misalnya jadi tempat curhat. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Dan gak semua makhluk itu jahat kok. Iya benar. Tergantung kalau lagi ngobrol kayak gini tuh matanya bingung. Maksudnya bingung tuh kadang mereka kalau lagi ngobrol kayak gini, bisa napak nggak sih? Gitu. Napak kok? Kayak napak gak sih? Oh enggak, napak gitu. Jadi kadang malas cerita tuh gitu, jadi kayak pusing sendiri. Ini ada di mana sih gitu. Iya. Karena emang katanya kalau misalkan kita lagi ngobrolin yang kayak gitu, vibes-nya tuh juga ke bawah ya. Jadi ketika kita lagi ngomongin mereka itu seolah-olah hadir dan lagi ngomongin apa sih kayak gitu. Ya kan? Ibaratnya kepo lah. Iya, karena kepo. Ya diomongin terus belak-belakan gitu kan. Iya. Ya mereka nyamperin aja, apalagi mereka seneng juga kalau rame-rame gini kan. Ini lagi ramean.
Enggak sih denger ramen. Jangan ramen, tolonglah. Enggak sih denger ramen. Kayak gitu-gitu sih Kak. Iya ya. Tapi menurut aku sendiri sih seorang yang punya kemampuan lebih itu jangan dimanfaatkan juga. Maksudnya dalam arti toh kalaupun memang kondisi orang itu bisa dibuat, maksudnya kayak tadi kamu kan untuk membantu orang lain, kalaupun dianya bisa gitu, jadi jangan dipus untuk kadang jadi bisa. Gini, itu tadi kadang Pris juga mikir itu kebetulan kali ya, kayak Iya. misalnya ada yang nanya, Pris lihat handphone aku nggak? Sebelumnya bisa nggak lihat, cuman kayak nyeplos aja tiba-tiba di karpet kali, dan itu beneran ada di karpet. Oh, Cuman semenjak kayak gitu teman-teman saya kayak, kunci motor aku hilang, tolong dong cariin kunci motor aku gitu. oh iya iya paham, malah jadi manfaatin, iya iya. Jadi Dimanfaatinnya tuh untuk cariin lah barangnya hilang iya, gitu. padahal itu tuh nggak selalu, kadang kan ya namanya manusia juga Iya kan, iya paham. pasti masih ada salahnya. Cuman memang kalau memang kebetulan bener ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak, kadang orang tuh jadi nggak terima, katanya lu bisa tapi kok nggak ada gitu. Oke. Oke deh, ini semakin ramai pembahasannya, tapi kayaknya harus dicukupkan karena mungkin next episode aku pengen banget nemuin Prisa sama salah satu narasumber aku juga, yang siapa tahu saat itu mungkin Prisa bisa mendatangkan dia. Mungkin aku juga nggak berharap sih, takutnya tiba-tiba ada gangguan mati aja nih lampunya. Tapi overall aku makasih banget kamu udah mau sharing, Sama-sama, Kak. karena itu bener-bener informatif banget untuk teman-teman di sana gitu kan. Jadi jangan sampai kayak mereka ngerasain hal-hal langsung dikait-kaitkan gitu loh. Iya, Kayak wih, karena sebenarnya dihilangin. memang dunia nyata kita sama alam gaib tuh Iya. ya beda aja. Iya, Kadang iya. ada orang juga yang mikirnya ke agama, Iya, atau ada yang itu. mikirnya ke logika atau apa segala macam, nggak akan nyambung. Ya Iya, memang iya. kita harus ngobrolnya tuh di porsinya, Iya, benar-benar iya, di porsinya benar-benar. gitu. Mhm. Dan semoga untuk kalian nih yang nonton juga jadi bahan edukasi. Kalau misalkan memang kalian ngerasain hal yang sama kayak Prista, coba untuk lebih digali, tapi jangan dijadiin hal apa ya, Jangan jadiin buat hal-hal yang iya, negatif. hal-hal negatif, karena kan itu juga berdampak untuk diri kalian Iya. sendiri gitu. So terima kasih ya Prista, sampai ketemu lagi, dan terima kasih juga untuk kopi dia. Ayo, terima Ini kasih enak nih, banget. enak minumannya. Kamu minum apa? Aku cookies Oreo iya. Cookies, iya. Emang kayaknya favoritnya itu, aku minum milk Enak tea banget. dan ini enak juga. So terima kasih, sampai jumpa lagi di rumah selanjutnya.